Ibadah itu kan ibaratnya kita apa ya? Contoh saja contoh. Contohnya kita mau mengirim surat misalnya. Mengirim surat kepada seseorang yang ada di luar daerah. Taruhlah ini di Boyolali ya. Kemudian saya ingin mengirimkan surat atau mengirimkan paket kepada keluarga saya yang ada di Jepara. Itu kan pastinya karena ini jaraknya jauh ya. Ini masih satu dimensi, tetapi sudah berjarak. Jadi antara Boyolali dan Jepara itu berjarak mungkin sekitar berapa ya? Adalah kalau 100 kilo. Nah, untuk menyampaikan itu kan mestinya membutuhkan alat. Alat bantu misalnya lewat Pak Pos. Misalnya kalau surat ya, misalnya kirim paket atau lewat jasa ekspedisi misalnya. Itu pun mesti tahu alamatnya, alamat yang dituju. Jadi mesti alamatnya jelas, misalnya di Jepara, kemudian di Kecamatan Bangsri, di Desa Tengguli, RT 6, RW 6, atas nama Nilis Zakiyah, istri saya itu, ke sana. Lah, itu kan mesti jelas ya. Jelas alamatnya, kemudian jelas pengirimnya apa maksudnya? Ekspedisi yang mengirim. Akan aneh ketika saya menginginkan untuk mengirimkan paket atau mengaku saya mengirim paket sudah saya kemas sedemikian rupa agar aman, kemudian saya tidak tahu cara mengirimkannya agar paket itu sampai, tidak tahu ekspedisi, kemudian alamatnya yang jelas itu tidak tahu, kan tidak bisa mengirim. Demikian juga dengan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Combre Ma'rifat. Pagi ini kita disambut oleh dinginnya udara Boyolali. Ini di tempat salah satu jamaah Majelis Zikir Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah Nusantara, cabang Boyolali. Udaranya dingin ya. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan mencoba berbagi sedikit, pastinya tidak jauh dari metodologi agama. Jadi gini ya, sebagai umat beragama kita kan mengaku tiap saat ya, tiap saat kita mengaku untuk melaksanakan ibadah atau melakukan ritual ibadah. Itu sebagaimana disabdakan bahwa tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah dan beribadah. Begitu kira-kira bunyinya. Nah, karena itu setiap orang atau setiap manusia yang mengaku beragama pastinya ia mengaku melakukan ibadah. Akan tetapi ibadah itu pasti ada rukun syarat ya. Jadi orang yang diperintahkan ibadah itu adalah melaksanakan ritual ibadah, maksudnya misalnya sholat, zakat, puasa, haji. Itu pastinya orang yang beriman. Dan pada video-video sebelumnya telah kita sedikit bahas bahwa iman itu juga ada syaratnya. Nah, sekarang ini tentang ibadah. Ibadah itu kan ibaratnya kita Contoh saja contoh. Contohnya kita mau mengirim surat misalnya. Mengirim surat kepada seseorang yang ada di luar daerah. Taruhlah ini di Boyolali ya. Kemudian saya ingin mengirimkan surat atau mengirimkan paket kepada
keluarga saya yang ada di Jepara. Itu kan pastinya, karena ini jaraknya jauh ya, ini masih satu dimensi, tetapi sudah berjarak. Jadi antara Boyolali dan Jepara itu berjarak mungkin sekitar berapa ya? Adalah kalau 100 kilo. Nah, untuk menyampaikan itu kan mestinya membutuhkan alat bantu, misalnya lewat Pak Pos, misalnya kalau surat ya, misalnya kirim paket atau lewat jasa ekspedisi misalnya. Itu pun mesti tahu alamatnya, alamat yang dituju. Jadi mesti alamatnya jelas, misalnya di Jepara, kemudian di Kecamatan Bangsri, di Desa Tengguli, RT 6, RW 6, atas nama Nilis Zakiyah, istri saya itu, ke sana. Lah, itu kan mesti jelas ya. Jelas alamatnya, kemudian jelas pengirimnya, apa maksudnya? Ekspedisi yang mengirim. Akan aneh ketika saya menginginkan untuk mengirimkan paket atau mengaku saya mengirim paket, sudah saya kemas sedemikian rupa agar aman, kemudian saya tidak tahu cara mengirimkannya agar paket itu sampai. Tidak tahu ekspedisi, kemudian alamatnya yang jelas itu tidak tahu. Kan tidak bisa mengirim. Demikian juga dengan ibadah. Jadi ibadah itu ibaratnya kita mengirimkan paket, mengirimkan bentuk bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang di ujung akhirat tertinggi atau di Maliki Yaumiddin, itu yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah ya. Maliki Yaumiddin. Iya, di raja di ujung langit, di ujung akhirat tertinggi. Kira-kira seperti itu. Kemudian ya, kita mengaku beribadah, mengaku apa ya, mengirimkan bakti atau mempersembahkan bakti ibadah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara mengirimkannya. Secara ritual, oke, kita melakukan sholat 5 waktu, kemudian kita mengerjakan puasa Ramadan, kita sedekah, kita zakat, puasa haji, oke. Nah, kemudian apakah kita yakin sholat kita itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika kita tidak, itu tadi tahu caranya sebagaimana kita mengirim paket itu tadi. Mesti ada ekspedisinya yang akan menyampaikan paket kita itu. Nah, dalam ibadah, dalam agama itu seperti itu ya, sama. Jadi ritual ibadah itu mesti sampai. Makanya ada kita kenal istilahnya syariat dan hakikat. Jadi secara syariat kita membungkus paket, kemudian kita, ya itulah pokoknya apa, pernik-pernik ketika kita mengirim paket. Hakikatnya itu apa? Agar apa? Paket kita itu tersampaikan kepada si penerima. Nah, jika proses atau rangkaian apa ya, rangkaian sistem itu tidak ada ekspedisinya, kemudian pengirim apa, penerima paketnya tidak jelas, ya kita hanya apa itu, pokoknya itu fix paket kita tidak akan sampai. Nah, itulah pentingnya metodologi agama. Metodologi itu apa sih? Cara, jalan, tarekat. Agar apa? Agar ibadah kita, bakti kita, ubudiyah kita nantinya bisa tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Tuhan di dunia ini, untuk turun ke dunia ini melewati sistem. Ketika Tuhan turun ke dunia itu lewat rasul, lewat perantara rasul, maka kita manusia untuk sampai kepada Tuhan juga mesti lewat rasul. Jadi jalannya harus sama. Jalan turun dan jalan naik itu mesti sama. Dan itulah metodologi agama. Makanya sering kita sampaikan bahwa ini pasti tidak jauh-jauh tentang metodologi ini, bahwa
adanya ulama yang mewarisi nur kerasulan Nabi, yang itu sebagai sebagai perwakilan atau sebagai media untuk menyambungkan ibadah kita, ubudiyah kita, bakti kita, kan selalu seperti itu ya, yang kita sampaikan di dalam video-video yang lain itu tidak akan jauh, tidak akan lepas dari itu. Mengapa? Karena ini yang penting, ini yang menjadi poin dalam kita beragama. Jadi ini sebenarnya tentang praktek. Jadi kalau misalnya kita hanya mendengar saja. Masa Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak bisa turun langsung ke dunia dan kita tidak bisa menyambungkan ibadah kita langsung kepada Tuhan? Tidak bisa. Kita mengenal wahyu ya, kita tahu wahyu itu kan dari Al-Quran. Al-Quran itu turun lewat Nabi, kan seperti itu. Lewat Nabi Muhammad pada waktu itu kan selalu seperti itu. Lah bagaimana cara kita menyambungkan kepada Tuhan kalau tidak lewat Nabi? Sementara untuk saat ini Nabi itu sudah berlindung, Nabi sudah wafat, Nabi sudah hatam 1500 tahun yang lalu. Karenanya mari kita sama-sama mencari untuk menemukan apa? Menemukan ulama pewaris Nabi. Dan ulama itu tidak semua ulama. Ulama banyak, tetapi ulama yang mewarisi nur kerasulan Nabi itu mesti satu. Dan itu mesti kita ketemukan karena itu menjadi kunci, menjadi titik poin, menjadi link, satu-satunya jalan, Shirathul Mustaqim. Jalan lurus. Jadi ini tentang praktek Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah Nusantara bagi nanti kawan-kawan atau saudara-saudara yang serius ingin belajar, nanti bisa menghubungi admin kami. Dan akhirnya, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.